Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Ananda Putri dengan NIM 121701026 dari kelas Matematika 21A. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai hash table. Apa saja ke pembahasan dari presentasi saya kali ini? Yang pertama ada hashing, kemudian ada hash table, selanjutnya ada hash function, dan yang terakhir ada collision. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hashing. Hashing adalah suatu transformasi aritmatika sebuah string dari karakter menjadi nilai yang merepresentasikan string aslinya. Jadi bisa kita dapat intinya, kita gunakan misalnya saya mempunyai satu kata. Satu kata ini yaitu apel. Dan kata apel ini akan kita transformasi atau akan kita ubah ke dalam suatu nilai. Gitu. Lalu hashing sendiri merupakan salah satu cara atau metode yang digunakan untuk menyimpan data dalam sebuah array agar penyimpanan data, pencarian data, penambahan data, dan penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat. Ini termasuk ke dalam kelebihan dari hash table itu sendiri, yaitu operasi-operasi seperti penyimpanan data, pencarian data, penambahan data, dan penghapusan data dilakukan dengan cepat. Kemudian, hashing ini adalah digunakan untuk mengindeks dan mendapatkan kembali key di database atau hash table karena lebih cepat untuk mengambil key yang sudah di-hash daripada mencarinya menggunakan original value. Original value ini seperti kata original atau kata pertama yang tadi itu misalkan apel. Apel ini termasuk ke dalam original value. Dan apel ini kita hash untuk diambil nilai key-nya gitu. Nanti jika kita akan mencari indeks dari apel ini, kita tidak perlu mencari menggunakan original value. Kita hanya perlu mencari menggunakan nilai yang sudah kita hash. Pembahasan selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke hash table. Apa itu hash table? Hash table adalah array dengan sel-sel dengan ukuran yang telah ditentukan. Ukuran ini juga ditentukan oleh user itu sendiri. Dan hash table ini dapat berisi data atau key yang bersesuaian dengan data. Hash table merupakan sebuah array untuk menyimpan data original, string, dan indeks dari hash table disebut hash key. Seperti tadi, apel ini nantinya akan disimpan di dalam hash table. Lalu indeks dari apel ini disebut dengan hash key. Itu. Besarnya hash table ini lebih kecil dari jumlah key yang ada, sehingga memungkinkan ada string yang memiliki hash key. Nah, kita langsung masuk ke hash function. Hash function ini mempunyai tujuan utama, yaitu untuk mengambil key value dan mengubahnya menjadi indeks. Hash function yang baik adalah hash yang sederhana dan dapat dihitung dengan cepat. Intinya, hash function adalah suatu cara yang kita buat untuk mentransformasikan atau mengubah aritmatika sebuah string dari karakter menjadi nilai yang merepresentasikan string aslinya. Seperti tadi, satu kata, yaitu apel, kita akan mengubah kata apel ini menjadi key value, kemudian mengubahnya menjadi indeks.
Di dalam hash function juga terdapat beberapa metode. Nah, metodenya yaitu yang pertama ada division atau modulo. Nah, kata apel tadi kita ubah satu karakter menjadi satu nilai. Misalnya, kita mulai dari A sama dengan 1 sampai dengan Z sama dengan 26. Dan A ini bernilai 1 karena kita menggunakan nilai awal A sama dengan 1. Maka A sama dengan 1 dan P sama dengan 16. Lalu E ini 5 dan L 12. Kemudian kita jumlahkan. Setelah kita mengubah huruf-huruf dan karakter-karakter tadi menjadi suatu nilai, kita jumlahkan nilai-nilai tersebut. Dan dapatlah 34. 34 modulo dari 20 ini sama dengan 14. Lalu 20 ini dari mana? 20 ini merupakan sel yang user sediakan. Jika user hanya menyediakan sel sebanyak 10, maka 34 modulo dari 10 sama dengan 4. Gitu. Karena di sini modulonya hanya 20, karena sel yang disediakannya 20, maka 34 modulo 20 ini sama dengan 14. Dan 14 ini nantinya akan menjadi indeks dari apel, dari kata apel itu sendiri. Itu metode yang pertama. Dan metode yang selanjutnya, ada folding dan truncation. Folding ini yaitu key dibagi menjadi beberapa bagian, lalu dijumlahkan atau digabung dalam bentuk lain. Misalnya kita punya kata apel lagi. Dan kata apel ini kita sudah mengubahnya menjadi nilai, satu karakter satu nilai, seperti tadi. Dengan key yaitu kita tidak menjumlahkannya terlebih dahulu seperti division tadi, tapi kita harus memenggalnya terlebih dahulu menjadi beberapa digit yang sama, seperti ini. A ini kan 1, P-nya 16, E-nya 5, L-nya 12. Kita cukup satukan saja digit yang A dengan P dan seterusnya. A1, P. Angka 1 ini kita masukkan menjadi 11. Lalu yang 6 dan 5 kita masukkan menjadi 2 digit. Dan yang 12 tetap 2 digit. Begitu. Jadi akhirnya apel ini memiliki digit yang masing-masing sama. Nah, setelah kita memiliki digit yang masing-masing sama, lalu kita jumlahkan. 11 ditambah 65 ditambah 12 sama dengan 88. Dan akhirnya indeks yang kita dapatkan dari metode folding untuk kata apel ini yaitu 88. Metode yang selanjutnya yaitu truncation. Truncation ini yaitu mengabaikan beberapa bagian dari key dan menggunakan sisanya sebagai alamat indeks. Kita dapat nilai value-nya yaitu 1, 16, 5, dan 12 dari kata apel. Key-nya jika kita satukan yaitu 116, 5, 1, 2. Kita hanya akan menggunakan beberapa bagian dari alamat dari key ini, dengan catatan K-nya lebih kecil dari N. Di sini N-nya ada 6. Karena jika kita jumlahkan di sini ada 6 nilai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk pengambilan beberapa bagian dari key, kita bisa mengambil 2, bisa mengambil 3, 4, atau 5, asalkan tidak lebih dari 6. Tergantung dari banyaknya N atau nilai yang kita sediakan terhadap karakter.
terhadap dari karakter-karakter yang tersedia. Nah, di sini saya mengambil 3 karakter, mengambil 3 key, dan mengabaikan sisa 3 key di belakangnya. Dan hasilnya 116. Nah, 116 ini nantinya akan menjadi indeks dari apel ini sendiri. Begitu. Selanjutnya, kita masuk ke collision. Terkadang nilai fungsi hash seringkali terjadi collision. Collision ini bisa disebut dengan tabrakan. Collision adalah adanya 2 record atau lebih yang memiliki alamat indeks sama. Jadi misalnya, saya mempunyai kata Adi dan Udi. Adi dan Udi ini memiliki nilai indeks atau alamat yang sama, yaitu 10. Nah, ini tidak bisa disimpan dua-duanya, karena akan terjadi tabrakan di dalam indeks 10. Lalu bagaimana cara kita untuk memberikan solusi dari tabrakan ini? Nah, collision resolution. Ada 2 solusi. Yang pertama, open addressing dan close addressing. Open addressing ini semua baris dalam tabel dapat diisi oleh siapa saja. Terdapat beberapa teknik atau metode pada open addressing, diantaranya ada linear probing, quadratic probing, dan double hashing. Lalu, solusi yang kedua yaitu close addressing atau chaining, yaitu baris dalam tabel yang hanya dapat diisi oleh record dengan nilai fungsi yang sama dan dibuat dengan linked list. Nah, selanjutnya akan ada ilustrasi dari open addressing dengan metode linear probing dan juga ilustrasi dari close addressing. Nah, bentar. Ini adalah ilustrasi untuk open addressing linear probing. Misal kita punya key dengan data apel, berry, donat, coklat, dan anggur. Dengan menggunakan hash function indeks A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan seterusnya sampai dengan Z sama dengan 25. Kita hanya tinggal melihat huruf depannya. Apel dengan huruf depan A, di sini A sama dengan 0, maka indeks apel ini adalah 0, dengan step atau langkah hanya 1 kali. Kemudian berry, key berry ini, B dengan hash function B sama dengan 1, maka key berry tersimpan di indeks 1 dengan langkah 1. Kemudian donat, donat ini memiliki hash function D sama dengan 3. Maka key donat akan tersimpan di indeks ketiga dengan langkah 1. Lalu yang coklat, coklat ini memiliki hash function C sama dengan 2. Maka di sini kita akan simpan key coklat dengan indeks 2 dengan langkah hanya 1 kali. Lalu, kenapa anggur ini ada di indeks yang keempat? Nah, anggur ini kan hash function-nya adalah indeksnya A sama dengan 0. Namun di sini sudah ada yang mengisi, yaitu apel. Lalu, kita bisa menyimpan key anggur ini di sel yang kosong. Karena di sini key apel dengan indeks 0 itu sudah ada, maka tidak bisa disimpan di sini. Lalu kita lihat sel yang selanjutnya. Tabel yang selanjutnya ini juga berisi. Tabel yang selanjutnya juga telah terisi. Tabel yang selanjutnya juga telah terisi. Nah, lalu kita simpan anggur ini di indeks yang keempat dengan langkah sebanyak 5 kali.
Kenapa sebanyak 5 kali? Karena kita sudah mengecek dari indeks yang 0. Apakah indeks yang 0 ini kosong? 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia berhenti di langkah yang kelima. Lalu bagaimana jika terdapat key dengan huruf awalan B? Kita bisa, maksudnya key baru dengan huruf awalan B, kita bisa melakukan step by step seperti tadi, yaitu dengan mengecek tabel dari atas, apakah tabel tersebut kosong atau tidak. Begitu. Selanjutnya, yaitu close addressing atau chaining. Nah, berbeda dengan sebelumnya, bisa dilihat dari tabel, ini tidak disimpan di indeks yang keempat. Nah, kita mempunyai key area, bunga, Cindy, Doni, dan Cika. Dengan hash function, A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan seterusnya sampai Z sama dengan 25. Kita lihat area ini huruf awalnya adalah A dengan indeks 0, maka key area terdapat di indeks yang ke-0. Lalu yang selanjutnya ada bunga. Bunga dengan hash function B sama dengan 1, maka key bunga terdapat di indeks yang pertama atau 1. Lalu Cindy. Cindy ini dengan hash function C sama dengan 2, maka key Cindy ini terdapat di indeks yang kedua. Lalu Doni. Doni ini akan disimpan di indeks yang ketiga. Lalu bagaimana dengan Cika? Cika ini merupakan data baru dengan indeks yang sama dengan Cindy, maka kita hanya perlu menggunakan pointer next di sini, karena close addressing ini merupakan link list, gitu. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.